antara rendah hati dengan rendah diri nih Pak Ustaz? Ya, kalau kita mau posting sesuatu, luluskan niat karena Allah. Bukan karena ingin pujian orang, bukan karena pansos. Sedekah terang-terangan itu bagus, sangka baik aja. Sedekah diam-diam pun bagus. Yang nggak bagus tuh diam-diam nggak sedekah. Perlu ya tadi seperti yang Pak Ustadz bilang, begitu keluar dari sini langsung bisa mengamalkannya gitu. Ya. Tapi antara rendah hati dengan rendah diri nih Pak Ustadz. Ya, gitu. Kalau rendah diri itu minder. Itu nggak boleh. Orang Islam itu siang hari harus angkat kepalanya di depan orang. Jangan gini-gini, jangan. Antum punya kalimat di hati antum, berlian la ilaha illallah. Di depan orang kita nampakkan kekuatan kita. Kalau mau merendah itu di hadapan Allah malam hari. Ya Allah, aku lemah, aku bodoh. Itu di depan Allah, bukan di depan orang. Bukan di depan orang. Aku ini bodoh, aku ini lemah. Itu sombong namanya. Itu justru sombong. Jadi merendah di depan orang itu sombong. Maaf Pak ya, aku orang bodoh. Itu sombong, nggak boleh. Paham ya? Jadi di depan orang, kita lapar nih, lapar gak ada duit. Jangan nampakkan kesusahan kita. Aduh bang, lapar bang. Itu pengemis teman. Minta dikasihani orang, jangan. Dulu para sahabat Nabi SAW ketika lapar, mereka mengganjal perutnya dengan batu, biar gak ketahuan kalau dia lapar. Ganjal perut dengan batu. Sahabat nih, satu batu. Ternyata pas dilihat Rasulullah lebih banyak batunya. Mengganjal perutnya ketika lapar. Jadi yang diajarkan agama itu gitu. Tawadu, rendah hati, bukan rendah diri ya. Hatinya rendah. Ya, dan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Gak usah ngomongin ke orang. Dia orang, dia lebih baik, dia lebih baik, dia lebih baik. Dia lebih baik dari saya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk dia, lebih buruk saya. Itu. Maka kalau orang sudah meletakkan dirinya di bawah rumput, dia letakkan dirinya rendah, maka tak ada orang yang bisa merendahkan dia. Apa kamu nih caci maki orang kan, bang? Masya Allah bang. Itu baru sedikit kesalahan saya, bang tahu. Ya bang nggak tahu masih banyak lagi bang. Itu selesai. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Oh alangkah indahnya hidup kita. Orang caci maki kita nggak sakit hati. Tapi kalau orang sombong tuh, orang nggak tegur dia jadi tersinggung. Nggak tahu dia siapa saya. Ini kalau masih suka tersinggung nih ya, datang ke satu tempat, terus orang nggak layani kita marah-marah. Itu sombong. Ini biasanya penyakit orang-orang terkenal begitu. Ya. Ada orang datang ke satu acara, tahu-tahu nama dia disebut terakhir sama MC, dia keluar. MC kurang ajar, katanya nggak tahu diri. Nggak kenal dia sama saya. Mesti yang dimuliakan saya dulu. Karena caci maki orang tidak akan membuat kita hina. Sanjung puji orang pun tidak akan membuat kita mulia. Ya, antum hidup di dunia ini ya, mengharap ridha Allah aja bang. Ya, orang mau ridho nggak apa-apa. Orang suka nggak apa-apa. Karena saya beramal ini untuk menyenangkan Allah. Ayahku nggak suka gimana? Nggak apa-apa. Ibu nggak suka? Nggak apa-apa. Adik nggak apa-apa. Satu dunia nggak suka nggak apa-apa. Yang penting Allah suka. Itu ikhlas. Yes. Apa gunanya hidup nih Arsya? Di dunia ini hidup, satu dunia memuji kita. Kau orang hebat, kamu orang baik, kamu orang mulia. Tapi Allah katakan hina. Gimana? Ya, makanya tasihun niat. Tasihun niat ini maknanya luruskan niat terus. Kalau kita mau posting sesuatu, luruskan niat karena Allah. Bukan karena ingin pujian orang, bukan karena pansos, pengen terkenal, nambah followers, bukan. Bukan hanya untuk dunia, bukan untuk dapatkan cuan saja, tidak. Tapi untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, sedang beramal dan setelah beramal banyak istighfar. Kalau udah ke pos, astagfirullah, astagfirullah, gitu. Ya, kayak orang sedekah nih, terang-terangan, dibikin konten, dia bersedekah pakai konten. Pernah lihat kan? Benar. Nah, bagus nggak? Bagus. Sedekah terang-terangan itu bagus, sangka baik aja. Sedekah diam-diam pun bagus. Yang nggak bagus tuh diam-diam nggak sedekah. Yang nggak bagus tuh terang-terangan menghina orang sedekah. Orang sedekah malah dibully.
Oh dia lu kata, jangan, kita jangan jadi hakim. Ya, makanya harus berhati-hati di dalam sosial media ini, hati-hati. Saya kalau mau posting sesuatu saya pikir panjang. Ini betul nggak posting ini baik apa nggak? Ini manfaat nggak untuk akhirat saya? Ini manfaat nggak untuk agama saya? Jangan, manfaat nggak untuk keluarga saya ini? Jangan sampai nanti keluarga kita nonton postingan kita dia malu. Iya, benar. Hati-hati. Ustaz, mungkin ada pesan terakhir juga buat kita di sini dan juga sahabat Ya, Kompas. sahabat-sahabat beranda Islami yang di Kompas TV ya. Kalian mesti banyak-banyak nonton obrolan semacam ini. Ya. Kalian juga begitu, di mana-mana bicara perkara agama. Karena pembicaraan perkara dunia ini sia-sia. Bicara dunia di dunia ini sia-sia seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Jadi di dunia ini kita bicara akhirat, di akhirat nanti bicara dunia. Paham? Kalau dunia ini nggak usah dibicarakan. Mau konser di mana nggak usah dibicarain. Antum mau kerja apa nggak usah dibicarain. Urusan dunia kita nafsi-nafsi masing-masing. Masa kalau dibicara-bicarain malah dikopi orang, malah kacau juga kan. Iya. Oh ini bisnisku bagus, oh tahu-tahu besok dikopi orang semua. Jadi bicara dunia di dunia ini sia-sia. Dunia ini kerjakan sungguh-sungguh, bicarakan seperlunya. Urusan dunia kita masing-masing, kata Nabi, kalian lebih tahu. Maka ada orang bertanya sama Nabi tentang masalah stek pohon kurma itu gimana cara nyambungnya. Kata Nabi, urusan dunia kalian, kalian lebih tahu. Nah, maka kalau kita bertemu, antum bicara agama aja. Bicara tentang salat, tentang sunnah Nabi, tentang adab-adab, tentang ilmu. Ya. Jangan berdebat ya. Kita mudzakarah itu saling mengingatkan. Ya. Hari ini kadang-kadang orang kalau dia ngobrol, dia berdebat. Berdebat itu pengen menang. Kalau mudzakarah itu mencari kebenaran. Ya. Paham ya? Jadi kita nggak usah berdebat. Kalau ada orang, dia tanya, bro, ini apa hukumnya bro? Terus antum tahu, dia bilang, oh gini, oh nggak begitu katanya. Tinggalkan itu. Betul ente gitu. Ada orang gitu kadang-kadang dia bertanya terus dia jawab, dia bilang nggak begitu. Nah, makanya orang-orang hebat itu mereka suka meninggalkan perdebatan meskipun mereka benar. Siap ya? Siap. Nah, maka hati-hati dengan hati. Ini semuanya ya, hati-hati dengan hati. Karena hati bisa berbagi-bagi, hati bisa berganti-ganti, hati bisa tinggi, bisa rendah, bisa jatuh, bisa pecah, bisa sakit. Masya Allah. La ilaha illallah. Terima kasih Ustaz Dery. Ini satu pesan yang bagus banget buat kita anak-anak muda juga, sahabat Kompas juga yang lagi nonton ya. Tadi ingat lagi, balik lagi ya kan. Sebaik-baiknya saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk saya. Irsya pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.